Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, ini dia adalah gambar daripada lukisan Thomas Stamford Raffles. Dia ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa kekuasaan Inggris. Pada saat Inggris menguasai Nusantara saat itu, Thomas Stamford Raffles lah orang Inggris pertama yang menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Karena tadi Hindia Belanda saat itu dikuasai oleh Inggris, bukan lagi Belanda. Hal ini karena Gubernur Jenderal Johnson adalah Gubernur Jenderal Belanda saat itu menandatangani kapitulasi Tuntang. Nah, kapitulasi Tuntang ini salah satunya adalah berisi mengenai penyerahan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Lalu, akhirnya pada 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto yang saat itu sedang berkuasa di India. Lord Minto ini adalah orang Inggris juga. Ia mengangkat Thomas Stamford Raffles menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Nah, dalam memimpin, Raffles ini memiliki beberapa prinsip. Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, lalu diganti dengan tanam bebas oleh rakyat. Jadi Raffles ini orangnya berprinsip liberal ya, bebas seperti itu. Lalu yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati ini dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial. Lalu yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, tanah jajahan yang ada di Hindia Belanda ini adalah milik pemerintah, maka rakyat penggarap ini dianggap sebagai penyewa. Rakyat-rakyat pribumi yang bekerja atau menggarap tanah di Hindia Belanda, terutama di Jawa dan Sumatera saat itu, mereka hanya memiliki hak sewa, tidak memiliki hak milik karena tanah itu milik pemerintah. Kemudian, kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama, Raffles ini menghapus sistem penyerahan wajib, tapi tetap melakukan pajak hasil bumi dan juga melaksanakan Prenjersstelsel atau kegiatan menanam kopi di Priangan. Lalu menerapkan sistem sewa tanah atau biasa disebut land rent. Lalu yang ketiga, memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman ekspor. Jadi petani-petani pribumi pada saat pemerintahan Raffles ini dibebaskan untuk menanam apa saja, yang penting barang yang ditanam itu laku untuk diekspor. Mereka bebas menanam pala, menanam kopi, menanam cengkeh, menanam lada,
tidak seperti pada masa-masa pemerintahan sebelumnya yang kegiatan petani itu penanamannya kalau misal nanam cengkeh ya udah di sini kamu nanam cengkeh terus. Kalau kamu nanam kopi di sini ya udah kamu nanam kopi terus di sini. Seperti itu. Kalau di pemerintahan Raffles ini petani pribumi dibebaskan untuk menanam apa saja. Lalu yang keempat, menerapkan sistem wajib pajak per individu. Yang terakhir, memperkenalkan sistem ekonomi uang dalam pembayaran pajak. Nah, di sini ekonomi uang ini baru diperkenalkan oleh Raffles. Sebelumnya pajak-pajak itu diberikan dalam bentuk hasil bumi, hasil pertanian mereka. Tetapi pada masa Raffles ini pajak yang diberikan itu uang, seperti itu. Tapi apabila memang benar-benar tidak ada uang, mereka boleh membayar pajak dengan bentuk beras. Kemudian kebijakan Raffles di bidang pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Raffles dibantu oleh 3 penasehat, yaitu yang pertama Gillespie, yang kedua Mutinghe, dan yang ketiga Crescent. Nah, kebijakan di bidang pemerintahan ini yang pertama, Raffles ini membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Lalu kebijakan yang selanjutnya, Raffles ini menjalin hubungan baik dengan lokal, terutama yang membenci Belanda. Jadi Raffles ini mendekati pemimpin-pemimpin kerajaan maupun rakyat pribumi yang mereka itu membenci Belanda. Lalu orang-orang tadi didekati oleh Raffles dan diajak untuk bekerja sama, sehingga pengaruh Raffles ini bisa lebih mudah dipengaruhkan kepada rakyat-rakyat pribumi. Kebijakan yang ketiga yaitu menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintah kolonial dan juga menghapuskan peran bupati sebelumnya, yang mana peran bupati sebelumnya ini sebagai pemungut pajak. Pada pemerintahan Raffles ini peran bupati ini dihapuskan. Lalu peran yang selanjutnya, tiap-tiap keresidenan dibentuk badan pengadilan atau landrat. Lalu untuk di bidang sosial dan hukum, kebijakan Raffles ini yang pertama yaitu menghapuskan sistem kerja rodi yang ditetapkan pada masa sebelumnya. Pada masa sebelumnya ini masyarakat pribumi dipaksa untuk bekerja terhadap pemerintahan Belanda. Tetapi pada masa pemerintahan Raffles ini kerja rodi dihapuskan. Lalu menerapkan sistem pemerintahan liberal, lalu melarang perbudakan. Nah, itu tadi kebijakan di bidang sosial. Dan akhir pemerintahan Raffles, berakhirnya pemerintahan Raffles ini tidak bisa dipisahkan dari perang koalisi di Eropa, yang mana Inggris berhasil mengalahkan Prancis sehingga Belanda merdeka dari Prancis. Nah, jadi mengapa Inggris tadi bisa menguasai Belanda? Karena Belanda ini saat itu dikuasai atau dijajah juga oleh Perancis. Jadi untuk melindungi tanah jajahan Hindia Belanda, Belanda ini memberikan Hindia Belanda kepada Inggris, seperti itu, agar tanah Hindia bisa terlindung dari Prancis. Nah, lalu Raffles digantikan oleh John Vendel pada tahun 1816.
John Vendel ini menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda hanya selama 5 bulan dikarenakan adanya konvensi London, sehingga pada tahun 1816 ini Hindia Belanda harus diserahkan kepada pihak Belanda lagi. Pada penyerahannya, Inggris diwakili oleh John Vendel, sedangkan Belanda ini diwakili oleh 3 orang komisaris jenderal, yaitu Elot, Buyscke, dan juga Van der Capellen. Raffles mengakhiri pemerintahannya dan digantikan oleh John Vendel. Nah, tetapi sebelum itu, pada tahun 1814 antara Belanda dan juga Inggris telah melakukan konvensi London. Nah, hasil daripada konvensi London ini salah satu isinya adalah Inggris harus menyerahkan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda, sehingga tahun 1816 Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Nah, selanjutnya mengenai materi peninggalan Thomas Stamford Raffles. Selain sebagai pemimpin pemerintahan Inggris di Nusantara, Raffles juga seorang yang tertarik dengan pengetahuan. Yang pertama, dia tertarik untuk meneliti flora dan fauna di Indonesia. Sampai akhirnya dia pun menemukan bunga bangkai dan dinamai sebagai bunga Rafflesia arnoldi, dan tertarik untuk meneliti bangunan candi. Lalu bersama istrinya ia juga merintis pendirian Kebun Raya Bogor, dan peninggalan yang sangat bersejarah adalah peninggalan buku, yaitu buku History of Java yang menceritakan sejarah Jawa dari barat sampai timur. Itu tadi pemerintahan Inggris di bawah pemerintahan Raffles yang dapat kita pelajari kali ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan untuk bertanya di Google Classroom yang kita miliki. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.